Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih energi si dia seseorang saat ini dalam pikirannya kamu ya. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya resonate bagi sebahagian kaum Aries aja ya. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke? Baiklah, langsung saja kita mulai Aries. Ini dia. Ada energi dari The World tapi posisinya reverse ya. Nah, berikutnya di situ ada energi dari Queen of Cups, posisinya reverse juga. Nah, berikut ada energi dari Page of Swords. Waduh. Oke lah, berikut ada energi dari Ten of Swords, reverse. Kemudian di situ ada energi dari Six of Swords dan kemudian ada energi dari Ten of Wands. Waduh, waduh, waduh. Nah, jadi kalau melihat begini ya, sepertinya ada hal-hal yang entah kamu sadari ataupun tidak ya. Namun hal-hal itu tuh memungkinkan seseorang ini tuh mengalami down ya. Perasaan yang down, mental yang down gitu loh. Nah jadi kayak ternyata melakoni status sebagai pasangannya kamu, sebagai kekasihmu, sebagai seseorang yang menginginkan kamu, itu tuh ternyata tidak mudah dan di luar dari kuasanya dia gitu loh. Nah jadi mari lihat untuk sudah beberapa waktu belakangan hari ini, terutama sudah beberapa waktu belakangan hari ini, atau bisa ternyata sepanjang kalian bersama, seseorang ini tuh sebenarnya sudah tidak punya kuasa ya untuk mengendalikan dirinya dia, mengendalikan kondisi dan keadaan di hidupnya gitu loh. Nah jadi kayaknya bagaimana sikapnya kamu itu tuh sangat amat mempengaruhi si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Sangat amat mempengaruhi. Dan yang ianya menurut dari pengakuannya dia di sini, pengaruh dari kamu bukannya tidak ada yang positif, bukannya tidak ada kamu berhasil membahagiakannya dia, menyenangkannya dia, menggembirakan dia ya, bukannya tidak ada. Tapi malangnya justru hal-hal yang membuat dia resah, cemas, gitu ya, sedih, tak berdaya, gitu ya, merasa tak berarti, merasa bersalah, merasa yang negatif-negatif lah ya, itu tuh ternyata jauh lebih banyak, gitu, ternyata jauh lebih banyak. Memang di sini tuh kemarahan juga ada ya, marah dia dengan kondisi dan keadaan dengan kamu gitu. Tapi lagi-lagi walaupun dia marah, tapi dia rasa dia tidak berdaya ya. Misalnya ya, marahnya dia itu tuh karena kamu lebih condong memilih menghabiskan waktunya kamu dengan teman-temannya kamu. Marah dia nggak suka dia. Kamu mengabaikan dia artinya di situ menurut perhitungannya dia gitu ya. Tapi kayak gimana caranya biar membuat kamunya itu tuh bukan lebih prioritaskan teman-temannya kamu, tapi juga membagi waktu kepada dia. Nah ini dia merasa dia nggak bisa, gitu. Dia rasa dia nggak bisa. Nah di sana, apalagi dia mengingat dulu pernah aku coba tapi gagal. Jadi putus asanya dia ini, menurut dia sudah ada melakukan upaya usaha ya, menciptakan bagaimana kondisi relationship-nya kalian gitu. Tapi dari hematnya dia, walau dia sudah mengusahakan begini dan begitu, tapi nampaknya tidak membuahkan hasil gitu loh. Jadi ada beberapa di sini tuh kayak ngerasa aku udah capek ngomong, aku udah capek memberikan contoh gitu. Tapi kok kayaknya Aries nggak ngeh-ngeh juga di sini. Nah, kayak gitu ya, nggak ngeh kamu. Nggak juga sadar kamu, nggak juga ada datang peningkatan kemampuannya kamu untuk mengerti tentang dirinya gitu, tentang apa yang dia maui, tentang apa yang dia harapkan gitu. Dan ya beberapa kayak merasa bahwa dia tidak kamu apresiasi, walaupun dia katakan ya dia sudah melakukan pengorbanan yang menurut dia itu tuh pengorbanan yang sudah besar gitu. Tapi kok ndak ada di situ tuh apresiasi dari kamunya.
gitu. Jadi kayak dia menganggap dirinya itu tuh ya ini bisa bertepuk sebelah tangan gitu ya. Ya seseorang yang ternyata tidak berharga di matanya kamu. Gitu loh modelnya dia. Gitu ya. Jadi kayak dianya itu tuh disia-siain sama kamu gitu. Dia tak berarti. Ini yang paling menyedihkan menurut si dia. Dia tidak berarti bagi kamu gitu loh. Cintanya dia terhadap kamu ini kok kayaknya ini tuh hanya menjadi barang-barang sampah bagi kamu gitu ya. Begitu. Jadi ya beberapa ini udah capek nangis ini. Untuk di saat sekarang capek nangis gitu lah. Jadi kayak setelah berjumpa dengan kamu, kok menurut dia kocar-kacir hidupnya dia. Padahal ya sebelum dengan kamu dia lebih sering tenang, lebih sering merasa damai gitu ya. Tapi setelah berjumpa dengan kamu, ketenangan dan kedamaian itu rasa-rasanya udah dirampok oleh kamu. Nah di situ. Nah, tapi ini mari nggak menyalahkan ini adalah memang perbuatan tindakan nyatanya kamu ya. Karena gini, bukannya mari nggak berempati simpati kepada dia. Mana tahu di sini ada nih pasangannya kaum Aries yang lagi nonton ya, maaf ya. Gini, kalau kamu pasangannya Aries dan kamu merasa bahwa pembacaan ini tuh resonate bagi kamu, ya, oke, betul mungkin memang Aries itu tuh menyakiti kamu. Tapi jangan hanya sampai sebatas dia nyakitin aku, dia menyengsarakan aku. Jangan kamu ngecap dirinya kamu sebagai korban, gitu ya. Ambil tanggung jawab bahwa kamu juga mengambil bagian, gitu loh, atas peristiwa terjadinya penderitaan yang kamu alami, gitu ya. Supaya kamu kesengsaraannya cepat berlalu, gitu ya di sana. Karena itu tuh ya tugasnya kamu mengangkat dirimu, gitu loh. Kalau orang lain dipaksa untuk bertanggung jawab, nggak bisa, gitu ya. Nah, kalau mari boleh kasih pandangan di sana. Dan ya balik lagi mari sedang ngomong kembali kepada Aries ya. Nah jadi kayak yang memang kalau untuk di saat sekarang bahwa pemikirannya dia itu tuh nggak bisa terlepas dari pengalaman-pengalaman yang sudah selama ini tuh dia alami dengan dirimu, terutama dalam hal yang negatif. Ini orangnya sentimental, ini orangnya perasa ini orangnya lembut hatinya nih, lembut hatinya, mudah dia tersakiti di situ, gitu loh. Dan ya karena mudah tersakiti oleh kamu ini, karena mudah tersakiti ini, jadi kayak ketika terjadi hal-hal yang tidak berkenan di matanya dia, langsung layu dia itu, sedih hatinya, sedih. Dan yang ianya ingatannya dia kuat untuk hal-hal yang negatif, gitu ya. Menyala itu amigdalanya dia terus, gitu ya. Jadi kayak merasa terancam terus ini seseorang ini gara-gara hanya mengingat sesuatu yang terjadi. Misalnya gini ya. Karena dia itu tuh sensitif, agak kenceng suaranya kamu sama dia, terluka dia itu. Walaupun dia ini seorang pria ya, tapi ingat pria juga punya perasaan dong ya. Gitu, bukannya dia manja, cemen. Enggak, memang dengan kamu sisi feminimnya dia, yaitu kemampuannya dia untuk terkoneksi kepada sisi feminimnya itu tuh lagi kuat. Gitu loh. Memang kuat sepanjang terkhusus dengan kamu gitu ya. Kalau di luar bisa aja mah dia tuh kayak gaya preman gitu ya kalau di luar. Kayak wanita Amazon gitu ya. Bisa kalau untuk dunia pekerjaan, dunia sosialnya dia. Bisa dia galak garang gitu ya. Kayak gak pakai tedeng aling-aling seperti orang gak punya perasaan. Tapi begitu menyangkut perihal tentang kamu, lemes. Langsung terkoneksi dia tuh kepada situasi emosionalnya dia. Gitu. Kenceng aja pun suaranya kamu, udah iba, udah sedih tuh dianya. Gitu. Misalnya ketika kalian berjumpa, terus kamunya itu tuh lebih lama waktunya kamu di handphonenya kamu. Itu kan orang zaman sekarang kan handphone aja gitu ya. Nah bisa itu tuh dia, aku loh ya
seperti dianggap nggak ada, sedihnya, gitu, gitu. Nah, di sana ya. Nah, jadi misalnya dia sakit dia, pening kepalanya dia, pusing dia gitu ya. Harapannya dia tuh kamu beliin dia Panadol kek, apa kek gitu ya, bodrek kek, apalah, bantu kompres kepalanya dia misalnya gitu. Atau kamu, keciannya ayang bebek aku sakit kepalanya. Maunya dia kamu kayak gitu. Tapi mungkin ya udah minum obat sana, habis itu udah kamu cuekin dia. Oh, sedih. Sedih nih si kawan ini. Gitu ya. Nah, jadi kayak dia kalau saat sekarang aku babak belur hatinya, aku ditusuk sama ini Aries. Nah, dia lagi begitu nih untuk di saat sekarang. Gitu ya. Terutama saat sekarang lagi mau ini meraung ini. Meraung gitu loh. Meraung dalam hati gitu ya. Memang mungkin dia nggak akan meraung kepada mengumbar ke sosial media kah, kemana kah gitu ya. Tapi dia meraung dengan diri dia sendiri. Aduh, kasihannya aku ini tuh istri yang nggak dianggap gitu ya. Aku ini loh ya suami yang nggak dibutuhkan. Nah, gitu. Ya, aku ini orang yang nggak dicintai, aku ini orang nggak disayangi, gitu. Jadi kayaknya dia lagi menarik diri dari dunia nyata ini dan masuk dia kepada dunia yang dia anggap nyata, yaitu di dalam perasaannya dia, yaitu dalam pikirannya dia. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi kok kayak malangnya nasib aku ini tuh ya, kok bercinta tetap gagal. Bisa ini. Pengalaman-pengalaman dia dengan pasangan-pasangan dia yang dulu pun diungkap ini sama dia. Oleh diri dia sendiri gitu ya, kepada diri dia sendiri. Jadi dia sedang berurusan sama diri dia sendiri untuk di saat ini. Namun di-trigger oleh kamu. Begitu. Tertrigger kenangan-kenangan buruk dengan orang lain yang gak ada sangkut pautnya sama kamu, tapi ikutan memorinya dia itu tuh connecting ke saraf-sarafnya dia itu tuh connecting ke memori-memori dia masa lalu itu gitu. Aku memang perempuan gak berharga, aku memang laki-laki yang cemen, aku nih apa, aku nih. Nah, bisa dia kayak memarahi juga diri dia sendiri gitu ya. Tapi begini juga, ini kan memang lagi masa down-downnya dia banget ini ya, gitu. Jadi bolehlah ini tuh kalau Mari bilang sih dia sedang berada dalam titik pusat nadirnya dia. Ini adalah titik terendah sepanjang hidupnya dia. Di saat-saat sekarang, gitu. Karena di-trigger oleh kejadian dalam relationship bersama dengan kamu, gitu. Nah, tetapi seperti selayaknya orang yang berada di titik nadir ya, ini tuh kan pasti akan ada datang itu tuh semangat untuk menghidupkan diri ini sendiri kembali gitu. Nah, ini akan segera datang, ini akan segera dialami. Kayak misalnya datang pemikiran, aku nggak bisa begini terus, aku harus memperjuangkan hidupnya aku harus keluar dari kenestapaan ini gitu. Aku harus keluar dari tekanan-tekanan ini gitu loh. Aku harus sembuh, aku harus baik gitu ya. Nah, di sana aku harus move on. Nah, di sana aku harus letting go. Sama kayak orang dalam titik kritis ya. Wah, itu kan kayak menggilakan ya kalau orang sedang berada di titik kritis ya. Nah, tapi setelah lewat masa kritis baru di situ tuh menyala kembali hidup ya. Setelah berjibaku dengan maut kan gitu istilahnya kan. Kalau orang berada dalam titik kritis, setelah berjibaku dengan maut, akhirnya kembali hidup lagi. Nah, dia juga begitu. Setelah berjibaku dengan segala macam hal yang dia anggap merobek-robek hatinya dia, ya, mematikan hidupnya dia, melayukan semangatnya dia. Nah, di sini tuh udah mulai nih kepikiran atau segera akan berpikir bahwa aku nggak bisa begini. Aku nggak bisa hanya berada dalam situasi yang seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi ini juga akan cocok ya bagi kamu yang sedang memikirkan tentang mantannya kamu. Jadi setelah berpisah dengan kamu, waduh, mampus. Perpisahan itu tuh bukanlah perpisahan yang mudah untuk dia terima. Terlepas dari menurut kamu dia yang ninggalin kamu, dia yang lepasin kamu. Gitu ya. Misalnya.
Tapi ketika dia melepaskan kamu, menurut dari energi kartu tarotnya dia, wah, itu tuh seperti dia ya sedang terjatuh dalam lembah yang gelap di sana ya. Nah ini, jadi nggak gampang ternyata, gitu loh. Nah, tapi apakah dia akan selamanya berada di lembah gelap itu? Ya enggak juga, gitu ya. Kebutuhan untuk hidup kembali itu tuh akan ada, gitu loh. Untuk menyala lagi, ini kan lagi redup ini. Api semangat hidupnya dia kan lagi redup. Nah, kalau untuk menyala lagi, ini tuh setidaknya segera akan dia sadari, gitu loh. Di sana ya. Jadi tentang kamunya itu memberikan dampak yang luar biasa hebat bagi si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jadi arti dari kamu sebenarnya bagi dia sangat-sangat berarti. Gitu. Makanya dia kayak bisa tabah gitu ya. Tabah dia. Walaupun dia merasa sakit kemarin hari, dia biarkan dia kembali mengalami sakit untuk kedua kali, sakit untuk ketiga kali. Tentu diikuti dengan harapan ya, bahwa rasa sakit ini tuh akan berbuah manis segera dari kamunya juga. Jadi ibaratnya kamu yang menyakiti dia dan kamu juga yang menyembuhkan dia. Itulah. Makanya dia itu tuh bisa bertahan lama. Jadi andaikan kalian itu sudah pacaran katakan 6 tahun, 7 tahun. Jangan kamu pikir dia 7 tahun itu tuh bertahan dengan kamu karena dia memang hip-hip hura bahagia, sejahtera sentosa dengan dirimu. Enggak. Gitu ya. Mahal bayarannya ketika dia bersama dengan kamu. Gitu. Tapi dia bilang, oh, udah nggak apa-apa. Kemarin hari loh ya, kemarin hari. Nggak apa-apa. Hari ini kamu nyakitin aku, tapi aku berharap besok kamu akan membahagiakan aku gitu. Namun untuk di saat ini ya, agar bisa punya pemikiran positif, agar bisa tetap berharap, itu tuh kok kayaknya nggak ada lagi energinya, gitu loh. Malah ya udahlah ya memang ternyata begini. Kalau aku bersama dengan Aries, ya memang begini aja nanti bagiannya aku. Ya udahlah, aku nggak boleh lagi seperti ini. Nah, di sana dianya ya. Jadi terlepas dari apakah kamu menyadari bahwa memang ada tindakan yang kamu lakukan untuk membuat dia sakit, namun pada kenyataannya ya ada rasa sakit di sini. Ya, ada rasa sakit yang sedang dia alami. Gitu loh. Melalui kamu, karena kamu tertrigger oleh kamu. Nah, di situ ya. Jadi dan itu tuh kayak udah menjadi pola, sudah semacam menu hariannya dia, ya, atau menu bulanannya dia, atau menu tahunannya dia, ada aja pokoknya. Ada aja yang bikin dianya itu tuh meraung-raung sepanjang hari misalnya. Membuat dia sakit demam sampean bisa, gitu tuh. Ya. Nah, di sana. Jadi kayak memang gitu. Makanya mari selalu ya kontennya Mari itu tuh tentang percintaan. Karena dari pengalamannya Mari ya, melihat klien-klien, ya klien-klien itu tuh lebih banyaknya datang ya, 90% itu tuh datang perihal tentang asmara gitu. Bukan perihal tentang pekerjaan kah, bisnis kah, kesehatan kah, enggak. 90% itu tuh ya asmara. Karena memang sakit banget ya kalau hati itu tuh terasa lukanya ya. Sakit fisik memang sakit gitu loh. Ya. Terlukanya fisik itu tuh sakit gitu. Tapi terlukanya hati seolah-olah itu kayak sakitnya itu tuh double-double. Nah, ini yang terjadi di si pasangannya kamu ini. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau kalian ini tuh sudah berpisah, move on-nya dia lambat. Walaupun saat-saat sekarang ataupun dalam waktu dekat, dia tahu bahwa sudah saatnya dia ini tuh move on dari kamu. Nah, jika kalian memang ternyata belum berpisah untuk di saat sekarang, ya kemungkinan untuk move on itu tuh ya pasti ada juga gitu loh. Karena tadi kata Mari kan dia saat sekarang bukan lagi kayak mampu berpikir, aku sakit sekarang tapi besok aku akan bahagia oleh Aries. Nah, tapi sekarang itu tuh ya aku sakit sekarang dan ya ini
kira-kiranya akan menjadi gambaran hidupnya aku kalau aku tetap memilih bersama dengan Aries. Maka daripada itu aku harus lepasin dirinya aku dari Aries ini. Gitu. Ya, di sana. Jadi kayak kontaminasi bagaimana seperti apanya kamu kepada dia, itu tuh dia sadari ini harus dia kurang-kurangi. Jadi di sini tuh melepaskan diri bukan berarti bahwa wajib di situ tuh gambarannya dia akan meninggalkan kamu ya, tidak. Tapi bisa aja dia mengevolusikan dirinya dia untuk memberikan batasan ya. Jadi kayak pengaruh dari vibrasinya kamu itu tuh tidak lagi mampu untuk membuat dia merasa down, membuat dia merasa lemah dan sebagainya. Gitu. Jadi pola dirinya dia yang dia rubah, dia healing dirinya dan dia pasang kesadaran baru bahwa perihal tentang hati itu tuh tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, tapi ini hanyalah urusan pribadi diri sendiri. Karena hati yang terluka, pikiran yang merasa menderita, itu tuh terjadinya di dalam diri. Maka penyelesaiannya juga terjadi di dalam diri. Bisa aja dia punya kesadaran spiritual yang seperti itu. Gitu ya, dia tetap bersama dengan kamu, tapi bersama dengan kamu ini tuh hadir dengan pola lain ya dari si dianya gitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan Mari kali ini hadir dia energi dari Capricorn, ada Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, hadir energi dari Sagittarius untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.